kita peringatin udah. Arahin udah, ditempatin untuk tempat pembuangannya udah, tapi tetap aja masih ada aja yang tahu-tahu lempar. Sering kok kalau saya lagi susur sungai pakai perahu itu kadang-kadang ada aja yang ngelempar sampah, plastik, sekarung. Kalau sampah udah dicuekin, itu tanda-tanda bahwa ada yang konslet di dalam diri kita. Nah, bagaimana supaya nggak konslet lagi? Ikutin terus serial pemberontakan anak-anak sungai PAN. Dalam episode mengingatkan orang lain memang harus terus-menerus. Tapi, memberi contoh adalah media koneksi yang paling efektif dan efisien. Tapi kayaknya sih itu sebagian udah dijalanin kayak gitu udah. Cuman kadang warganya suka ada yang mau yang ngambil simpelnya aja ya cara buangnya. Karena mungkin rumahnya dekat sama pinggir kali, main lempar aja udah selesai, rumah bersih, kan begitu. Kita sering ngasih contohnya. Untuk di sini sih, kalau saya di sini juga ada warga di sini, kita gali lubang untuk buangan sampah. Karena nggak kejangkau sama mobil sampah, kita bakar. Tapi manfaat juga. Hasil bakarannya itu kita buat pupuk di sini, buat tanaman. Harus punya visi yang kuat supaya mau melakukan perubahan, biar konsisten dan komitmen melakukan prosesnya. Ya untuk mengingatkan masyarakat supaya nggak buang sampah ke kali, paling nggak sih ya dari tokoh masyarakatnya juga ya. Misalnya ada RT, ada RW, terus dari lingkungan hidup juga siapin setiap lingkungan RT disiapin satu rumah tangga, satu rumah misalnya dikasihlah 1 karung atau 2 karung, dibikinin tempatnya. Kalau yakin akan bermanfaat untuk orang lain, kenapa mesti ragu? Bertindaklah sekarang dan jangan ditunda lagi. Awal kali bersihin tempat ini ya panjang. Dari mana aja warga buangin sampah ke sini. Sampai sudah rapi kayak gini aja, terkadang masih ada yang permisi. Tanya mau kemana Pak? Mau buang bangkai kambing. Tolong dong jangan kotorin air sungai gitu kalau bisa. Karena air juga sebagian buat kita bersuci gitu. Kalau air ini udah nggak ada yang bersih, kita nggak bisa bersuci lagi nantinya gitu. Seperti buat wudhu, nanti kita bingung sendiri. Buat minum kita nanti sekarang aja minum udah harus beli. Kalau dulu kita minum ngambil dari keran aja udah enak. Kalau sekarang rasanya aja udah rasa agak beda karena sarapannya di sungainya ini udah terlalu banyak buat buangan dari rumah tangga, buangan air kamar mandi ke sungai, buangan sampah rumah tangga ke sungai. Sekarang rasa air di keran yang biasanya kita pakai buat masak, kita buat minum, itu rasanya udah agak beda, nggak seperti dulu lagi dah gitu. Seru kan kalau proses itu dijalankan, nggak terasa, tapi konkret membawa perubahan. Itu semua karena cinta. Yang mendorong saya untuk berbuat, ingat di masa kecil aja ya. Masa kecil saya tuh indah banget saat main di pinggir kali, mandi kali, ya kan? Tidur di pinggir kali. Bikin saung di pinggir kali, dulu itu masih enak gitu. Gimana sekarang bisa kayak gitu lagi? Terus bisa selanjutnya, seterusnya sampai kita punya keturunan, mungkin masih bisa nikmatin nih. Masih bisa nikmatin Sungai Ciliwung dan bantaran Ciliwungnya kan gitu.
yang masih enak buat dinikmati, masih enak buat dilihat. Yang biasanya saya bujangan harus nikmatin alam, harus keluar kota, misalnya ke pegunungan, ke daerah orang, gimana daerah kita sendiri kita bikin biar enak gitu. Jadi kita nggak perlu kemana-mana. Sekarang saya kalau pulang kerja capek istirahat ya udah lari aja ke kebun, duduk di saung sambil kopi itu udah enak bener. Suasananya nggak beda sama di pegunungan. Nah, itu dia kuncinya. Kerja tim, saling mengisi agar kebersamaan itu menjadi semakin kuat. Nah, kalau udah kuat, apapun tujuannya pasti akan berhasil, ya kan? Gayung. Prosesnya sampai dari awal sampai sekarang ini kita udah makan waktu 2,5 tahun. Untuk selingkaran ini berapa meternya? Ada sekitar 6.000 meter. Awal mula sih saya sama kakak saya berdua aja ya. Malah awalnya itu di musim kemarau yang panjang tuh, yang setiap harinya itu pohon harus disiram harus disiram, kadang ngambil air dari sungai. Seru ya perang sama sampah, yang tadinya benci sekarang malah jadi sayang. Kalau udah sayang harus jadi sesuatu dong. Jangan nunggu gua keluar dulu megang martil baru pada kerja, istilah gitu. Itu namanya udah kagak bagus, itu ilmu pahat itu. Kalau nggak digetok nggak bisa apa-apa. Jadi mohon jangan buang sampah lagi di sini. Saya sering peringatin kayak gitu. Nanti bergantian ada lagi, datang lagi sama halnya. Tapi pelan-pelan kita ingatin aja. Tapi lama-kelamaan sampai sekarang alhamdulillah udah nggak ada lagi yang buang-buang atau nyolong-nyolong diem-diem, udah nggak ada lagi. Karena mereka tuh biasanya setahun yang lalu saya pernah buang sampah di sini, itu malah memang disuruh. Kok sekarang dilarang? Kalau nyinyiran orang lain kita anggap senyuman buat kita nggak akan baper dong. Saya biasanya kalau ada sampah apa buangnya ke sini. Ya itu dulu sebelum saya rawat, tapi sekarang saya lagi berusaha bagaimana Bantaran ini biar indah lagi, biar seperti dulu lagi gitu. Itu artinya kepercayaan adalah bagian yang terpenting supaya apapun kendalanya ketemu solusinya. Ya, kalau kendala sih memang dari awal kita banyak ya. Kendala-kendala itu banyak yang kita mau berbuat. Kalau kita mau berbuat maksimal, alat kita nggak punya. Anggotanya pun dulu kita masih berdua ya masih berat untuk ngelakuin yang berat-berat, buat mau berbuat yang maksimal juga kita masih bingung, terbatas karena alat. Kita juga pengen kayak yang di air itu sampah yang nyangkut pengen turun, kayak pohon yang rubuh kita pengen angkat, tapi kita keterbatasan alat sama anggota gitu. Kebiasaan yang baik itu pasti menular kemana-mana, sehingga kepercayaan orang terhadap diri kita pun menjadi semakin kuat. Penikmat alam datang ke sini enak nih, ya kita bikinin kopi, ya ngopi bang, boleh, sambil duduk sambil ngobrol, ayo deh saya juga ikut bantuin. Jadi pelan semakin kesini itu ya alhamdulillah kita udah nggak sendiri, nggak berdua lagi, udah banyak nih tenaga nih yang bantuin. Pada akhirnya semua itu belum terlambat, karena harapan yang besar terus berkobar di dalam hati kita. Kalau buat sia-sia sih nggak ada sia-sia. Kalau untuk berbuat untuk alam itu nggak ada yang sia-sia. Yang harusnya tanah ini longsor habis hilang budayanya, sekarang tetap masih ada. Condet masih ada lingkungan Bantaran Ciliwung yang enak buat dinikmatin. Kalau yang tua ngasih contoh yang benar, yang seumuran aku pun pasti akan seneng. Karena hidup itu kan harus berubah ya, dan berubah itu harus ke arah yang lebih baik. Siapa sih yang gak kepengen nyaman? Harapannya sih kita dapat pengen ya, pihak-pihak pejabat apa ya yang bersangkutan sama lingkungan ngasih fasilitas seperti alat kerja. Dan mungkin kita nggak mampu buat ngadain,
Kalau cuma golok arit aja sih saya bisa beli. Kalau macam kayak perahu kita butuh mahal, tanpa peduli dari pemerintah ya kita nggak bisa punya. Sesibuk apapun, yang namanya udah suka pasti nggak akan pernah capek. Kan hobi. Hari ini kita tanam pohonan buah, mungkin 5 tahun atau 10 tahun berbuah. Walaupun saya nggak bisa nikmatin, nggak ngerasain itu buah, tetap saya senang. Pohon itu tumbuh gede, walaupun yang nikmatin nantinya untuk siapa, untuk umum, untuk masyarakat ya silahkan. Kayaknya mending mulut kita ditutup aja deh pakai masker, supaya pas saat debat itu nggak kedengeran sama orang lain. Jadi biar aja hasil kerjanya yang kelihatan. Yang lagi saya bibitin lagi sih pohon lau nih untuk bantaran kali, karena yang saya perhatiin sepanjang sungai Ciliwung nih yang saya lihat yang udah di pinggiran kali bener, akarnya sampai ketemu air dia tetap masih kuat, sampai atasnya aja masih udah ketiban sampah apa aja tetap dia nggak rubuh, masih kuat. Well, dilihatnya tuh pohon kayaknya masih sehat aja gitu, walaupun akarnya separuh ke tanah separuh ke air, bukan bener-bener kuat. Panjang sungai ini kebanyakan pohon lau, kalau menurut saya pohon lau paling kuat itu. Nah, kamu simpulin sendiri ya, kan semuanya udah jelas. Gimana Ciliwung tetap aman dari longsor, aman dari sampah. Kalau perlu kalau ada sampah di air, anak-anak ikut turun nyebur ke air, bersihin itu sampah, angkat, manfaatin sampahnya, atau dibakar bisa jadi pupuk, terus sambil nanem, kan manfaat. Sebenarnya semuanya manfaat, sampah di Ciliwung sebenarnya semuanya manfaat. Seperti orang-orang buang-buang, suka ada masih yang buang kasur, spring bed ke sungai, kita angkatnya itu setengah mati ngangkat kasur spring bed dari sungai. Emang kita belain angkat itu kasur spring bed, kita butuh pernya juga. Pernya ini kita tanam di bantaran Ciliwung, di pinggiran tebingnya, kan gitu. Kita pantek lagi sama bambu, kita ikat juga ke pohon, jadi manfaat banget buat jaga tanah juga. Alhamdulillah sampai sekarang nggak longsor, udah 2,5 tahun di sini, tetap aja kondisi kalau pinggiran udah aman, kalau menurut saya udah aman. Masih banyak kisah menarik yang terjadi di Padepokan Ciliwung Condet ini. Ikutin terus kisahku menjadi saksi peristiwa di Padepokan Ciliwung Condet ini. Udah dulu ya, dadah!